Ah, Jogja lagi musim hujan. Bukan di Jogja aja kayaknya. Bukan kayaknya, emang Desember, bulan-bulan November Desember kan emang rawan ya. Tapi anehnya Jogja ini kagak malamnya, kagak siangnya, kagak habis hujan, tapi gerah. Kadang aneh gitu, kenapa kali aneh-aneh. Yang katanya dingin-dingin, nggak tahu sebelah mananya dingin Jogja, kecuali pagi. Kalau pagi kan setiap daerah pasti dingin ya. Nggak tahu daerah Bekasi sama ini apa, sama Jakarta, kagak tahu gua. Ya mungkin juga dingin, eh tambah kuliah. Kuliah kalau ya di Jogja itu, kalau kuliah di Jogja, lu pada kalau kuliah di Jogja nih ya, enaknya apa? Aku sebutin enaknya, nggak enaknya apa ya. Nih, enaknya ke tempat wisata, kemudian mahasiswanya itu dua dulu ya. Tempat wisatanya banyak kan, pertama banyak, kemudian rame, kemudian dari segi apapun ya bisa dinikmati bro. Bukan Jogja kalau kagak bisa dinikmati itu. Mahasiswanya nggak tahu ya, sama yang lain bedanya apa coba. Kalau di Jogja tidak terlalu mementingkan gaya. Kalau orang asli Jogja, kalau di luar Jogja wow banget gayanya ya. Terus apa ya, mungkin orang-orang berprestasi semua ya, kayak sekelas gue nih. Gue sekelas sama orang-orang eligible semua ya. Nggak tahu keuntungan, nggak tahu rugi buat gue ya, nggak tahu ya, bingung juga gue. Rata-rata orang-orang di kelas gue ngebahasnya, wah gue kelima eligible nih kemarin, terus gue lagi main game ya kan, mau lulus, terus ada pengumuman siswa eligible 10 katanya. Agak nyangka gitu. Wah, ceritanya wow banget kata gue. Kalau gue mah nggak tahu, blasteran kita mah disebut pinter kagak, disebut kagak pinter ya, ada gitu isinya, salah awalnya doang. Kadang pusing gue, nggak tahu salah guanya ketika ditaruh di satu tempat yang tidak memaksimalkan, nggak tahu lingkungannya, nggak tahu ya, tapi hasilnya emang kurang banget gitu. Disebut lucu ya lucu, hidup gua emang kayak gitu kali ya. Tapi se PA nya gua apa ya, nggak tahu, di hati gue, lubuk hati paling dalam ada rasa, wah gue pas gue tua nanti nih kayaknya gue punya jet pribadi gitu, punya kereta pribadi, punya kapal pribadi gitu. Itu pikiran gue, nggak tahu ya, mau gak jamin. Pede dulu, pede itu dulu. Kalau mau kayak nembak cewek aja sih, kalau kagak pede ya susah bro mau diterima juga ya. Kita juga kalau kehidupan ya,
pede dulu, pede, jalanin dulu, usahain dulu. Kalau kalau nggak dapet jet pribadi, minimal helikopter pribadi, ya nggak? Itu turun-turun dikit ya sama-sama bisa terbang ya nggak apa-apa lah. Gitu loh. Tapi buat bulan-bulan ini ya, gue kuliah nih, ada hal yang ngebuat gue pengen ketawa, ada yang bukan ada yang maksudnya ya ada hal yang bisa ngebuat gue ketawa, ngebuat gue eh, gini emang kuliah berapa 2 bulan atau 3 bulan pertama gitu. Ini gue udah ke berapa bulan ini, 2 bulan mungkin, 2 bulan lebih lah, udah mulai kelihatan 2 bulan pertama nih, udah mulai kelihatan mahasiswa yang cinlok kayak di kelas. Ih, sebut lucu ya lucu, tapi iyo ilpil juga gue lihat. Maksudnya udah gede ya, udah gede, baru 2 bulan loh, baru 2 bulan udah pada deket. Astagfirullahaladzim, maksud gue ih, tapi ya gak ada salahnya juga sih, lucu ya lucu. Baru 2 bulan udah pada cinta-cintaan. Ya kata gue, ntar ini bulan depan misal udah 2 bulan nih proses pendekatan ya, jadian ke 2 bulan jadian, ntar ke 3 bulannya udah sekelas ya, baru berapa bulan udahan. Kuat banget itu, gue yakinnya ya. Ada aja gebrakannya. Emang orang-orang, kayaknya orang-orang buta dengan cinta kayak gitu kali ya. Kalau gue sih enggak ya. Kalau umur-umur segini mikir 2 kali buat cari cewek jing, mikir 7 kali 8 kali. Kita mah ini aja pengoleksi. Koleksi dulu, koleksi ini bukan koleksi sih, milih-milih dulu. Oh ini ntar gue temenin dulu, kalau udah ada yang cocok baru gitu. Tapi enggak juga deh, belum ada. Udah lama udah lama udah lama kagak cewek-cewekan gitu, udah males jatuhnya mulai segini. Nggak tahu fokusnya kemana kali ya, bingung juga. Disebutkan pengen nyari cewek pengen, tapi kalau gua nyari cewek nih, hidup gua juga buat makan susah, nyari cewek belum buat nugas nanti, belum nongkrong sama tuh. Oh, duit harus ngepasin kan, nggak salah, tapi kan kalau kita nyari cewek nambah salah bro. Itu makanya buat nomor segini kagak usah lah cinta-cintaan anjing gitu. Terus ini apa namanya, kan kalau sebelum gua masuk kuliah nih ya, kata kating-kating katanya ngapain beli buku banyak-banyak, kagak usah banyak-banyak, kagak kepake nanti kelas. Emang kagak kepake kalau emang buat nulis teori, tapi tugas-tugasnya kalau udah jelasin gitu kan, udah jelasin teori-teori tugasnya, sekali tugas bikin 13 lembar, pusing juga bro. Gue juga binder, udah baru 1 bulan udah mau habis. Kata gue emang kalau materi kagak nulis, tapi kan latihannya anjing banyak banget. Terus yang udah muncul tadi gue udah sebutin kan, percintaan, buku itu kan yang baru gue tahu. Satu lagi drama yang mulai muncul nih, ih najis banget gue. Yang walaupun kagak nyebutin merek ya, maksudnya kelihatan gitu, bukan kelihatan, saling membicarakan di belakang. Gitu. Hati-hati ya, ada aja mungkin gue juga lagi diomongin ini sekarang. Padahal dramanya si A nggak suka sama B, si B nggak suka sama si C nggak suka sama si A. Wah, ada itu
kata gue emang segitunya ya, aneh juga. Apa yang diributin? Yang paling unik, yang paling lucu, ngeributin cewek sekelas, ributnya gara-gara cewek. Ya Allah, kata gue, ih, aneh 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 banget. Terus drama-drama di kelas ini kagak ada deket-deketnya. Maksudnya kita kan sekelas nih ya, di kuliah kan tidak ada sistem paling pintar, tidak ada sistem paling bodoh ya kan. Maksudnya tidak ada ranking-ranking seperti di masa sekolah itu bro ya kan. Nah, kita kan pengen mengajak merangkul semuanya. Nah, yang dirangkulnya emang butuh effort banget ke kita ya. Yang dirangkulnya kayak sih, males gua gitu. Apa sih, nongkrong-nongkrong, ayo nongkrong. Gua udah ngajak, misal ada ketua gua nih, ketua gua ngajak nongkrong. Kita kan sebagai, bukan pembantu juga anjing, sebagai orang yang ingin membantu, bukan pembantu ya, orang ingin membantu, mengajak nih semuanya, ayo kumpul 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 kumpul. Ini yang kagak tahu diri masih diajak duluan ya, duluan. Tiap hari kayak gitu anjing. Maksud gue kan kita ngajak nih bro, kita biar akrab ya kan, walaupun 2 semester nih di kelas, ya bisa lah nanti ke semester ketiga lu, gue sama dia nih gitu, ngambil kelasnya ini ah bisa lah gitu semester 3. Yang penting semester 2 nya deket dulu. Ini disuruh dekat, disuruh ngumpul susah banget. Nah ini drama-drama kayak gini males banget sebenarnya ya. Udah sebenarnya males banget, tapi kita kan punya keinginan menyatukan, mengajak, membantu agar teman-teman sekelas akrab itu bro. Apalagi kan Jogja, kalau ya begitulah kalau kuliah teman-teman ya. Kalau Jogja, kalau pulang kuliah ini ada serba serbi ya. Kalau lu ada motor nih, lu ada motor ini kan. Kalau gua sekarang gua ada motor nih, gua nggak nyari kos yang deket ya. Kenapa ya? Karena kasihan yang nggak punya motor. Iya, itu juga harus memikirkan orang yang tidak mempunyai motor itu bro. Mereka kan, kalau kita yang punya motor ngambil yang deket-deket gitu kan, nanti kuota yang deket itu ketika orang yang nggak punya motor mau ngambil udah penuh bro, kasihan juga ya kan. Beli motor belum cukup duitnya, sama kita yang nyari yang deket. Wow, gimana hati kita bro gitu. Lagian kalau lu punya motor terus lu nyari yang deket, kosnya buat apa motor jing, buat nongkrong doang. Kata gue mending gak usah punya motor kalau gitu, ya nggak? Iyalah harusnya kayak gitu. Terus duit, kalau masalah duit ya tergantung orangnya. Lu kuliah nih, nah di Jogja ya, kalau lu mau tahu, jangan percaya kalau ada orang yang bilang Jogja serba murah, apa murah, apa murah. Itu omongan yang tidak ada datanya. Nggak tahu Jogja murah sebelah mananya, gue belum nemu sampai sekarang. Dari SD sampai dengan sekarang gue, ya kan gue, di sini ada kakek ya kan, dari SD sudah sini, maksudnya main 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 ke Malioboro. Sampai sekarang nih belum nemu tempat yang memang murah di mana, nggak tahu ya. Mungkin kalau orang yang menganggap murah itu orang-orang yang main aja ke Jogja, dianggapnya murah, terdoktrin dengan kata-kata
Jogja murah, padahal sama aja kayak Jakarta 11-12. Misalnya gue beli beli kemarin contoh beli lotek, lotek gado-gado tahu? Iya lotek. Ya kan kalau di kampung-kampung 5.000 udah kenyang ya kan. Ini 20.000, 20.000 segini. Itu lotek Jogja. Rasanya hambar. Nggak tahu ya makanan-makanan Jogja kalau nggak manis hambar. Nggak tahu emang eh sukanya kayak gitu ya lidah-lidah Jogja. Nggak tahu guanya yang nggak biasa. Hambar ya nggak kayak makanan kampung gua, wah sedep-sedep itu, gurih. Kalau Jogja kan manis sih kayak gua. Itu pokoknya kalau mau kuliah Jogja nih, lu perlu tahu kalau di Jogja mahal-mahal semuanya. Nggak tahu, belum belum nemu ya, belum nemu. Kalau udah nemu mungkin gua kasih tahu, oh Jogja ini di sini loh murahnya, di sini loh mahalnya, gitu. Nah, dari situ ketika barang-barang mahal, ya kan kita sebagai anak kos tersiksa banget, bro. Ya kan, makan sekali misal 12.000, ya kan, telur itu di Warmindo, belum ngopinya, yang ngopi, yang kagak ngopi, belum nyemilnya, mahal. Itu baru sekali, misal kalau makan 3 kali sehari, lu pada 3 kali sehari, gue juga, gue nih bukan 3 kali sehari lagi, 1 kali sehari. Nggak tahu ya, disebut pengen irit pengen, disebut emang kenyang terus bawahnya. Nggak tahu efeknya nanti pas udah tua gimana yang, ya inilah, di satu hari nih rasa lapar itu susah buat gua, sumpah. Nggak tahu kenapa, emang perutnya yang udah penyakitan atau gimana ya, kagak tahu, amit-amit dah. Sehari sekali irit, tapi habis aja sama cemil. Karena kan gue nggak ngerokok ya, bukan nggak ngerokok, sudah berhenti merokok dan tidak merokok lagi. Itu gue ngerokok ya dari sekolah lah, kelas berapa mungkin, nggak tahu, lupa gue. Baru sekarang berhentinya, capek juga lama-lama ngerokok jing. Ya gitu-gitu doang, ya Allah kata gue. Soalnya pertama, apa namanya, pertama gue megang rokok, batang rokok ya kan, sambil jongkok ini, gue ngomong nih dalam hati gue, sesuatu yang dimulai pasti ada waktunya untuk berhenti. Ya, like kayak kayak gini, people come and go gitu kan. Manusia datang dan pergi itu. Rokok juga gitu. Kalau lu mulai ngerokok nih, ya suatu hari lu harus berhenti. Kenapa? Di prinsip gua, ya jangan menjadi pecandu. Ya. Ngerokok boleh, tapi jangan candu sama rokok. Lu harus bisa berhenti, harus bisa mengontrol itu. Suatu hari nih gue harus berhenti nih. Nah, alasannya mau apapun terserah, yang penting nanti gue ya umur sekian lah harus berhenti ngerokok gitu. Nggak gampang juga nggak berhenti ngerokok, nggak gampang. Sakit 2 minggu, sakit 2 minggu, lemas, batuk berdahak berdarah, ditambah efek rokoknya sampai sampai sekarang dia udah berapa bulan ya berhenti ngerokok, 2 bulan mungkin. Itu kan biasanya kalau orang ngerokok ya bangun tidur mulut bau, terus kerasa gimana gitu ya, nggak enak, asam, gimana gitu. Itu efeknya sampai sekarang masih ada padahal 2 bulan. Gue kalau bangun tidur, ih ini amat ya, padahal udah berhenti masih ada gitu efeknya. Sampai gue lupa sebelum gue ngerokok ini rasa bangun tidur, ludah rasa bangun tidur itu gimana, apa sama aja, ada pahitnya, ada ya nggak enak lah pokoknya. Itu sampai sekarang belum ada, belum belum
belum hilang rasa itu kalau gue bangun tidur, nggak tahu kapannya. Tapi Jogja ini, kalau ini menurut gue ya, gue belum mengeksplor semua tempat di Jogja. Kenapa? Karena bukan nggak gue mau, tapi kalau sendiri kan mau ngapain juga ya kan. Kalau sama temen, gue belum nemu temen yang bakal searah nantinya sama gue, sejalan sama gue. Ya maksudnya, gue ada temen nih, gue ada temen, tapi belum semuanya kelihatan. Oh ini bakal searah nih, oh ini kayaknya bakal sampai lulus nih bersama-sama gitu. Mungkin kalau udah ada itu, gue bakal ngajak dan eksplorin Jogja ini. Gitu aja, kita curhat aja, udah lagi capek mikirin masa depan. Kayaknya ya, ngapain juga boleh dipikir, jalanin aja katanya. Tapi di pikiran ya, kayak serem gua ntar pas gue sukses ada berapa ya, sawit gua ada berapa hektar ya nanti pas gue sukses. Terus tambang gua nanti bisa dibuat berapa cabang ya, itu yang gue pikirin gua. Tapi jalannya harus kemana dulu nih, nah itu yang mendalamnya. Kalau dasarnya kan kayak gitu kayak tadi ya, kalau mendalamnya caranya nih, oh caranya harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Terus nah abis itu muncul lagi nih, ini bener ya, yakin nggak ya, gua yakin nggak gua. Itu overthinking nanti kemana-mana. Yang penting pede dulu, pede. Itu aja ya teman-teman, makasih udah nemenin gua curhat, meluapkan isi hati. Galau galau ada cewek kan, belum nemu. Ya ntar aja, ntar kalau udah gua nemu cewek, ntar gua ceritain dulu pada ceweknya kayak gimana. Masa enggak ya.